Yoga tak bisa menahan diri lagi. Xavier dia cekik hingga nafasnya tersengal. Yesi berhasil hentikan Yoga. Xavier terselamatkan. Yesi melihat tindakan Yoga yang represif pada Xavier. Sulit mempercaya kabar dari Yoga bahwa Nadine telah meninggal. Yoga hampiri Yesi di taman ingin memberikan hadiah gambar yang dibuatkan Nadine untuk Yesi sebelum meninggal. Tapi gambar yang merupakan buah tangan terakhir mendiang putrinya malah dirobek sama Xavier. Lalu Xavier lemparkan ke muka Yoga sebagai bentuk penghinaan. Maka Yoga tak bisa menahan diri. Xavier ini anak dari Johnny, mantan pacarnya Yesi yang terima donor ginjal. Padahal ginjal tersebut sudah ditunggu selama 6 bulan untuk dicangkokkan pada Nadine. Sebelumnya Yoga sudah optimis Nadine anaknya akan pulih kembali sehat seperti semula karena operasi ginjal akan dilakukan pada hari itu. Tapi Yesi malah berikan ginjal itu pada Xavier. Yesi sebagai dokter lebih mengutamakan orang lain ketimbang putrinya sendiri. Mungkin Yesi saat itu berpikir tentang etika agar utamakan keselamatan orang lain. Apalagi Xavier dibawa Johnny dari luar negeri, tak punya sanak famili di sini. Serta tak punya dana untuk rawat inap di rumah sakit. Mungkin terbayang penderitaan begini Yesi ambil resiko abaikan keselamatan anaknya sendiri. Padahal Xavier itu tidak terlalu kritis, masih bisa sabar menunggu sampai setahun lagi. Johnny, ayahnya Xavier, bermuka dua di depan Yesi, selalu merendahkan diri meminta berbelas kasih sama Yesi. Tapi ketika di depan Yoga, Johnny seolah puas dengan apa yang dialami Yoga. Dan berbangga bahwa Yesi itu lebih mencintai dirinya ketimbang Yoga. Sehingga Yoga memukul Johnny hingga terjatuh. Yesi tentunya tak terima Yoga berbuat kasar pada Johnny. Sehingga ketika Yoga meminta Yesi agar menemui Nadine untuk terakhir kalinya sesuai permintaan Nadine, malah ditahan Johnny. Johnny katakan saat siuman nanti Xavier ingin Yesi berada di samping Xavier untuk ucapkan kata terima kasih. Dan yang lebih nyakiti Yoga, saat sebelum Nadine meninggal ingin mendengar suara mamahnya yaitu Yesi. Tapi ketika telepon diterima, Johnny malah memanasi Yoga bahwa Yesi sedang bermain di taman yang ada di rumah sakit bersama Xavier. Maka Nadine mengeluarkan gambar yang telah dia bikin untuk hadiah pada mamahnya. Yoga membawa gambar itu ke taman. Johnny yang tahu Yoga datang ke taman sengaja memanasi Yoga dengan memeluk Yesi. Xavier dikasih isyarat oleh ayahnya Johnny untuk bergerak. Yoga perlihatkan kotak abu jenazah Nadine pada Yesi. Yesi awalnya kaget, tapi karena Xavier senggol kotak itu dan tumpah, kekagetannya berubah menjadi marah. Yoga kembali terpancing, maka dicekiknya Xavier karena telah jatuhkan abu. Tapi dengan sebuah pukulan Yesi, aksi Yoga terhenti. Lalu Yesi pergi tinggalkan Yoga yang punguti abu jenazah Nadine. Yesi tak percaya Nadine meninggal. Saat Yoga hubungi Yesi untuk hadiri penghormatan terakhir pada Nadine, telepon Yoga tak diangkat karena sedang sibuk makan-makan dan puji-puji Xavier serta lecehkan Nadine dan Yoga. Saat orang tua Yoga telepon pada besannya beritahu Nadine meninggal, Yesi malah tuduh ayahnya Yoga bersengkokol dengan Yoga bohongi dirinya Nadine telah meninggal. Begitu juga saat berada di rumah duka. Yesi anggap itu semua sandiwara. Apalagi Johnny katakan petugas yang sedang beres-beres itu aktor bayaran. Bahkan ketika Yesi setuju ke krematorium dengan Yoga untuk buktikan Nadine telah meninggal dicegah Johnny. Yesi ikuti usulan Johnny, tak jadi pergi. Saat Yoga telah datang setelah ambil abu jenazah, terlihat barang kesayangan Nadine telah dibuang. Yoga pertanyakan. Yesi sempat marah sama Johnny. Tapi Yesi terima alasan Johnny, tak jadi marah berkepanjangan. Saat Yesi singgung masa depan Nadine, Yoga katakan tak guna karena Nadine telah berada di kotak saat itu. Johnny isyaratkan Xavier bertindak. Maka disenggolah kotak itu lalu isinya tumpah. Aksi balasan Yoga dimulai. Saat Xavier kambuh lagi, Yesi berniat lakukan operasi pada Xavier. Tapi dilarang direktur karena Yesi sedang diskor secara sepihak oleh pemilik rumah sakit. Dan juga saat dia mau bayar biaya operasi Xavier, kartu bank pun telah diblokir.
Yesi tahu aktornya yaitu Yoga maka segera telepon Yoga. Tapi Yoga tak respon. Begitu juga saat dia meminta dikirimi makanan. Sampai batas waktunya makanan pun tak datang. Xavier yang tak tahan lagi perutnya yang lapar. Saat ada perawat shift malam datang bawa makanan, Xavier merebutnya. Lalu terjadi cekcok antara Yesi dan perawat itu. Yesi marah karena perawat itu tak menghargai dirinya. Perawat itu malah tantang dan tidak takut Yesi yang tak punya kekuatan lagi di rumah sakit itu semenjak tukarkan pendonor dari Nadine ke Xavier. Maka terjadilah perkelahian antara Yesi dan perawat itu. Yesi dan Yoga tak tahu penyebab sakitnya Nadine. Tapi dari obrolan kedua orang tua Yesi dapat ditelusuri kemungkinan Nadine sakit karena makan makanan kadaluarsa yang dipaksakan pada Nadine saat Nadine tinggal bersama mereka. Nadine sangat dekat dengan ayahnya, karena Yesi dokter yang sibuk dan ambisius. Apalagi ada target penghargaan dari rumah sakit. Bila dia berhasil lakukan cangkok ginjal pasien yang awalnya akan dia lakukan pada putrinya. Tapi karena dipengaruhi Johnny yang ngaku-ngaku dokter lulusan luar negeri yang sodorkan alasan etika. Bahwa seorang dokter di saat tugas harus utamakan orang lain daripada keluarganya sendiri. Walaupun saat Yesi ambil keputusan untuk ganti penerima donor dari yang bersifat pribadi ke urusan orang lain dapat sanggahan tim dokter. Bahwa kondisi yang kritis itu Nadine bukannya Xavier. Xavier tak terlalu genting masih bisa nunggu sampai setahun lagi. Tapi Yesi merasa akan terbebani bila Xavier tak diurusi dengan segera. Karena biaya sehari-hari Johnny harus dia tanggung selama setahun. Karena Johnny datangnya ke sini dari luar negeri tanpa persiapan apa-apa. Di sini dia tak punya rumah dan pekerjaan yang dapat sokong kehidupannya. Dengan pertimbangan kasihan dan takut terbebani Johnny serta takut bicarakan ini pada Yoga. Mengingat Johnny itu mantan pacarnya, maka Yesi ambil keputusan tanda tangani pengalihan pendonor dari putrinya ke Xavier. Yoga sangat terkejut ketika dengar keputusan Yesi. Padahal Nadine telah siap mental untuk operasi pencangkokan. Takkan takut operasi karena yang akan lakukan operasi itu ibunya. Maka Yoga segera kejar Yesi untuk minta urungkan pengalihan penerima donor. Tapi Yesi kukuh dengan pendiriannya. Lalu dia sodorkan tentang etika gimana seharusnya dokter bertindak. Dan saat aksi balas dendam Yoga hampir terlampiaskan, Yesi masih belum sadar juga bahwa Nadine telah meninggal. Walau berada di depan nisan anaknya, Yesi datang ke pekuburan hanya untuk minta uang gono gini karena perceraian yang telah terjadi dan meminta hak asuh Nadine. Yoga tak pedulikan lagi ocehan Yesi. Yesi tersadarkan bahwa Nadine meninggal setelah jatuh miskin dan perlakuan Johnny yang memeras dirinya. Serta terungkap fakta bahwa Johnny itu berbohong sebagai dokter. Karena ketika sertifikat kelulusan jatuh tak sengaja, ternyata dia hanya lulusan SMA. Maka Yesi sadar dia telah dimanfaatkan Johnny. Lalu dia datangi Yoga di kantornya untuk rujuk dan Yesi katakan akan memberikan anak pengganti Nadine bila mereka jadi pasangan suami istri. Tapi Yoga katakan hanyalah kematian yang akan jadi solusinya. Maka Yesi terinspirasi. Dengan sisa uang seadanya dia belikan makanan lalu dia hidangkan pada Johnny dan Xavier yang kelaparan. Tapi telah Yesi masukkan racun mematikan. Akhirnya Yesi ditangkap polisi dan dihukum mati. Saat hari eksekusi akan dilaksanakan, permintaan terakhir Yesi ingin bertemu dengan Yoga. Yoga tak gubris. Karena dulu sewaktu Nadine ingin ketemu dengan Yesi untuk terakhir kali, Yesi malah ingin temani Xavier. Impaslah dendamnya Yoga.